Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Nah, praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi seorang coach. Sebelum pelaksanaannya, perkenalkan kelompok kami beserta perannya masing-masing. Yang pertama sebagai supervisor, yaitu saya sendiri Endeli. Yang kedua sebagai coach, yaitu Bapak Agus Sofyan. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Hastuti. Selanjutnya, tahap yang akan dilakukan adalah supervisor melakukan percakapan, pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada coach. Nah, pada tahap pertama yaitu percakapan pra-supervisi. Baiklah, di sini kita mulai. Supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Dan inilah percakapan antara supervisor dengan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya Pak Agus, nanti Agus akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan Pak Agus. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak, saya di sini harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit lagi yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Nah, pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, makasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coachingnya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah Pak Agus. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya ini, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Atau yang akan Bapak lakukan observasinya?
Ya, Ibu, sebenarnya ketiga-tiga ini penting, Ibu, tetapi mungkin pada proses coaching nanti saya akan coba lebih mengembangkan kepada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Ibu. Baik, jadi ada dua ya Pak yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya itu Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan coach tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan dia ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu. Baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Gitu ya Pak. Baik Pak Agus, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya dan nanti setelah selesai proses coachingnya, maka kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Nah, silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah proses percakapan antara coach dengan coach. Waktu kepada coach dan coach kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak. Apa Ibu Astutik punya waktu sebentar pada jam istirahat ini? Iya Pak, ada apa ya Pak? Nggak ada apa-apa Bu Titik. Bisa ikut sebentar ke ruangan saya Ibu? Baik Pak. Ya silakan duduk Bu Astutik. Ya Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Saya dipanggil. Ini Bu, ada beberapa yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Apa Ibu Astuti bersedia? Ya Pak, bersedia. Ya, terima kasih Ibu Astuti. Gini, jika saya perhatikan belakangan ini Bu Astuti ada sesuatu yang dipikirkan karena saya lihat dari Ibu Suti itu nampaknya ada suatu aura yang kurang bersemangat. Padahal sebelum-sebelumnya pada setiap hari Ibu Suti itu mengajar dengan happy dan juga penuh semangat di dalam membimbing dan menuntun murid-murid di kelas. Iya, memang Pak. Sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita sama Bapak, tetapi akhir-akhir ini Bapak agak sedikit sibuk, jadi saya bingung ingin bercerita dengan siapa, Pak. Oh, begitu. Nggak apa-apa, Bu Sutik, ceritakan apa semuanya kepada Bapak. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu sama Ibu Astutik terkait dengan masalah yang sedang dihadapi hari ini? Dan solusi apa yang Ibu Astutik harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Jadi, saya ingin solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Ya, oke. Saya akan coba bantu Ibu Astuti mencarikan solusi dengan untuk mengatasi masalahnya. Memang Bu Susti ada masalah apa? Begini, Pak. Di kelas saya yang saya ajar, ada beberapa anak yang selalu tidak mengerjakan PR. Hmm. Setiap saya memberikan tugas, Pak,
Padahal anak ini kalau di sekolah termasuk anak yang rajin, Pak. Tapi kenapa saya memberikan tugas nggak pernah dikerjakan gitu, Pak? Oh, itu masalahnya ya. Ada murid yang selalu tidak mengerjakan PR ya pada saat Ibu Astuti memberikan tugas tersebut. Iya, saya ingin mendapatkan pemecahan, Pak, dari masalah ini tentang siswa saya ini yang selalu tidak membuat PR jika saya berikan tugas. Oh, kalau begitu dan jika saya boleh tahu, murid Ibu yang tidak mau mengerjakan PR tersebut, kenapa ya? Eh, iya, Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini, Pak, yang menyebabkan murid saya ini tidak mau mengerjakan PR-nya, Pak. Oh ya, ada beberapa faktor. Kira-kira menurut Ibu Astuti, faktor itu apa saja? Iya, Pak, sudah saya komunikasikan dengan murid tersebut. Dia menjawab begini, Pak. Hmm. Pertama adalah kurang paham dengan materi yang saya berikan. Yang kedua, pengaruh lingkungan tempat tinggalnya, Pak, karena banyak temannya yang bermain dan tidak belajar di rumah gitu, Pak. Jadi kurangnya kontrol orang tua terhadap belajar anak di rumah, Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Ada siswa Iya. yang kurang paham dengan materi yang Ibu berikan, serta ada siswa tersebut ada pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya dan juga kurang kontrol dari keluarganya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap tugas yang diberikan kepada murid itu? Harapan saya, Pak, setidaknya tugas-tugas yang diberikan bisa dikerjakan oleh murid-murid, Pak. Karena dengan mengerjakan tugas tersebut, secara tidak langsung murid sudah mengulang kembali pelajaran yang saya berikan di sekolah. Dan juga dengan ini bisa melatih murid-murid saya, Pak, untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Baik Bu Astuti, setelah Bu Astuti mengetahui penyebab terjadi masalah ini, bagaimana kira-kira langkah yang Ibu akan ambil untuk mengatasinya? Ya Pak, terpikir bagi saya ada beberapa hal Pak. Yang pertama, anak yang kurang memahami, saya akan memberikan bimbingan yang lebih Pak gitu. Dan Hmm. untuk anak yang pengaruh dari lingkungan, mungkin saya akan coba komunikasikan dengan orang tuanya agar memberikan perhatian dan bimbingan ketika anak sudah di rumah Pak. Ya, menurut saya itu adalah sebuah rencana yang bagus yang telah Ibu rencanakan, di mana Ibu akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar lebih memperhatikan anaknya belajar atau mengulangi pembelajaran di rumah, termasuk mengerjakan PR-nya. Kemudian Ibu untuk siswa yang agak lemah dalam pelajaran, Ibu Astuti akan memberikan bimbingan tambahan di luar jam pembelajaran. Menurut Ibu seperti apa bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh ya Pak, bimbingan itu saya berikan mengulas kembali pelajaran dengan memberikan latihan-latihan soal dan memperbanyak literasi murid tersebut, Pak. Hmm, ya, itu Bu ya. Tetapi bimbingan secara terus-menerus gitu ya Bu. Iya Pak, bimbingan sampai murid memahami dengan baik pelajaran yang diberikan. Oh ya, membimbing sampai bisa Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya merencanakan setelah selesai jam pelajaran, Pak, agar tidak mengganggu pada teman-temannya yang lain, Pak. Ya, bagus itu Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu dalam melaksanakan bimbingan yang akan Ibu berikan nanti? Saya akan melakukan
lakukan secara kontinu dan konsisten, Pak, sampai murid-murid memahami dengan baik dan terlihat perubahan ke arah yang lebih baik, Pak, untuk pada murid-murid ini gitu. Kemudian siapa saja kira-kira yang akan membantu Ibu dalam menjalani komitmen itu? Oke, Pak, tentu saja Bapak sebagai kepala sekolah yang memberikan izin untuk saya melakukan bimbingan. Terus orang tua yang diminta kerjasamanya, kemudian teman sejawat, Pak. Ya, berarti Ibu akan saling berkolaborasi ya. Ya, Pak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya ke depannya? Saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian saya juga akan menjaga Ya, bagus rencana Ibu Sutik. Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan akan memberikan bimbingan yang lebih kepada muridnya. Itu Ibu ya. Oke Bu Astutik, setelah kita melakukan diskusi pada hari ini, kira-kira bagaimana dengan perasaan Ibu Astutik pada saat ini? Ya Pak, alhamdulillah sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Bapak dan menemukan solusi yang baik untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kelas saya, Pak. Alhamdulillah. Ya, berbincang kita pada hari ini Bu Astutik luar biasa. Semoga Ibu Astutik penuh semangat selalu dalam melaksanakan rencana-rencananya dalam mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Astuti alami dengan murid-muridnya. Ya Pak, insya Allah Pak. Ya, kira-kira menurut Bu Astuti masih ada yang perlu kita bicarakan? Tidak ada Pak, cuma itu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak, yang karena sudah bersedia untuk berdiskusi dengan saya Pak. Ya, sama-sama Bu Astutik. Kalau begitu Bu Astutik, karena Ibu Astutik masih ada pelajaran berikutnya, silakan Ibu Astutik lanjutkan dengan murid-muridnya di kelas. Terima kasih waktunya Bu Astutik. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu pasca super. Mana di sini jadi percakapan antara supervisor dengan coach. Dalam percakapan ini berbasis coaching yang mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data hasil dari pengamatan yang berlangsung tadi. Baik Pak Agus, Ya Bu. Bagaimana dari proses coachingnya tadi? Apakah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Koci, jadi di sini ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan sama Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi Ibu selama coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh guru tersebut, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coaching tersebut dan menemukan solusi atas permasalahannya. Itu Ibu.
Oh, 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 baik Pak Agus. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan yang saya amati. Kemudian di sini juga ada beberapa catatan Pak. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya dengan menanyakan tujuan kepada coaching. Nah, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksinya atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, Bapak juga sudah menanyakan kemudian coaching ini sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab. Nah, jadi di sini dia sudah bisa melaksanakan rencana sesuai dengan permasalahannya. Oke Pak Agus, saya. Nah, Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Bapak sudah kehadirannya itu adalah kehadiran penuh. Dan kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa yang sudah Bapak Agus lakukan ini. Untuk proses coachingnya hari ini, mudah-mudahan Bapak selalu sukses ke depannya dan berhasil dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh ya Pak, masih ada satu lagi nih. Masih boleh Pak Gus? Boleh Ibu. Nah, berdasarkan hasil coaching hari ini, untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentunya saya ingin mendalami lebih lagi dan memahami lebih lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching, supaya coaching yang akan saya lakukan selanjutnya akan menjadi lebih baik dan memang saya bisa membantu coaching untuk mencarikan solusi-solusi di dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oh, baik Pak Agus. Luar biasa sekali yang sudah Bapak Agus lakukan. Jadi Bapak akan mendalami lagi mengenai alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, baiklah Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya Pak Agus. Sama-sama Ibu. Kita sudahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So many pieces all back together now. What's your vision?